Hai sahabat-sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video ini saya akan membahas permainan catur yang sangat menarik antara Stockfish melawan Magnus Carlsen. Di sini kita banyak belajar taktik dan strategi dari Stockfish dalam menghadapi Magnus. Langsung saja kita ikuti permainan ini. Stockfish memulai langkah dengan E4, dijawab Magnus E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6, kuda G5. Magnus menjawab dengan D5, E makan D5, kuda makan D5. Sebetulnya yang bagus adalah kuda ke A5, gajah B5 skak, tutup, makan, dan gajah D3. Meskipun hitam kalah satu pion, tapi dia bagus dalam perkembangan. Dia akan mengembangkan kudanya ke D5, lalu gajahnya ke D6. Kita lanjutkan ke permainan aslinya, kuda makan D5. Di sini Stockfish mengorbankan kudanya dengan kuda makan F7, makan, menteri F3 skak, raja E6. Jika hitam menjawab dengan menteri ke F6, maka gajah makan kuda skak, tutup, gajah makan, dan menteri makan C6 dengan posisi yang bagus buat putih, karena pion-pion hitam terpisah, ada A7, C7, dan D dan E5. Jelas ini jelek dan bagus buat putih. Kita lanjutkan. Setelah raja E6, putih melanjutkan dengan kuda C3. Di sini Magnus menjawab kuda D4, makan skak, raja D6, menteri ke D1 untuk melindungi C2 sekaligus mengamankan menteri. Magnus menjawab dengan C6, gajah E4, raja C7 untuk mengamankan rajanya dari pusat. Rokade, gajah E7, D3, gajah E6, kuda E2, menteri D6, dan C3. Kuda ini bagus penempatannya, jadi harus diusir. Jangan sampai putih melakukan pertukaran kuda, ya, makan, maka pion D4 hitam ini akan menghambat perkembangan daripada putih. Untuk itu C3 adalah langkah yang betul dan dijawab Magnus dengan kuda makan kuda E2, menteri makan kuda, benteng AF8, pemusatan perwira-perwira hitam untuk menyerang sayap raja daripada putih. Stockfish menjawab dengan B4, saling menyerang. Raja B8, benteng E1, H5, B5, C makan B5. Ini langkah yang tepat. Benteng B1, gajah D7. Tidak mungkin makan pion A2 karena ada menteri, ya. A4 untuk membuka lajur B. Kalau dimakan, jelas pion di B7 akan dimakan oleh benteng. Magnus menjawab dengan H4, H3, langkah pencegahan, menteri C7. Jika A6, jelas makan, dan gajah E3 ini akan mengancam petak A7 yang nanti akan ditempati benteng ke
A1. Kita lanjutkan setelah menteri ke C7 tadi makan, gajah C5, gajah E3 untuk melindungi F2, benteng F6. Magnus akan menggandakan serangannya lewat lajur F dengan penggandaan bentengnya yang H8 ke F8. C4, benteng H8 sesuai rencana. F3, menteri B6. Ternyata gajah E3 putih ini bagus karena berlawanan dengan letak daripada pion-pion yang mana pion-pion putih ditempatkan di putih. Untuk itu Magnus ingin menukar gajah bagus daripada putih ini dengan gajahnya sendiri, gajah petak hitam. Menteri ke D2, gajah F5 makan skak raja ke H1, benteng D6 ancaman D3 pion putih yang lemah, tapi Stockfish menemukan jawaban yang bagus juga, yaitu dengan gajah ke D5, menteri ke D4, benteng B ke D1. Magnus menjawab dengan menteri F4, putih menghindar dengan menteri ke C2. Tetap dikejar oleh Magnus untuk pertukaran menterinya. Menteri A3 mengancam benteng D5, benteng F ke D8, benteng A1 mengancam pion A7, benteng mundur ke D7, lalu gajah E4, G6, C5 untuk menutup diagonal A7 dengan D4 sehingga menteri hitam tidak bisa menjaga A7 yang menjadi ancaman dari putih untuk menteri makan A7. Magnus menjawab dengan B6, gajah C6, menteri makan C5. Dari sini jelas akan tampak sistemis sedikit kekalahan daripada Magnus. Di sini baru Stockfish mau menukar menterinya karena sudah menang kualitas di langkah kedepannya. Menteri makan, gajah makan benteng, gajah makan, benteng makan E5, gajah makan B5, menteri makan C5, A6. Benteng G5 mengancam pion G6, gajah makan D3, benteng G4, ancaman pion ke H4, raja C7, benteng B4. Langkah ini ada jebakannya, yaitu benteng ke C1, lalu benteng ke D4 untuk mendapatkan gajah. Untuk itu Magnus menjawab dengan benteng ke D5, baru benteng skak, raja D6, dan benteng makan pion H4. Magnus menjawab dengan G5, benteng H8 mengancam benteng ke D8, gajah ke B5, raja ke H2, raja E5, benteng E1 skak,
raja ke D6. Jika raja ke F4, ini suatu kesalahan besar karena benteng F8 skak tutup benteng E4 dan raja mat. Kembali ke permainan, raja ke D6. Stockfish menjawab dengan benteng H6 skak, raja C5, benteng A1. Di sini Stockfish ingin menyederhanakan permainan karena dia akan menang 2 pion dan raja hitam akan jauh dari pion untuk menjaganya. Raja B4, benteng H makan A6, makan raja C4, raja G3, raja D3, benteng E6 mencegah raja hitam untuk mendekati pionnya, sekaligus akan melancarkan pion-pion hitam untuk promosi. Benteng F5, raja G4, benteng A5, G3, raja D2, benteng G6 akan menghilangkan satu-satunya penghalang pion-pion putih untuk maju. Skak makan raja E3, F4, raja F3, G4, raja G3. Jelas di sini dia nggak mau makan karena akan diadu, makan dan pion G5 akan maju tanpa penghalang. Kembali ke permainan setelah raja G3, benteng E6. Kita lihat strategi daripada Stockfish ya. Setelah tadi membatasi rajanya, raja hitam ke sayap raja, sekarang setelah di sayap raja ini mencegah raja hitam untuk mencegah pion-pion putih. Skak F5, raja makan H3 dan benteng E3, raja G2. Dan di sini jelas hitam kalah karena raja tidak bisa mencegah pion-pion putih untuk maju menjadi promosi. Terima kasih sudah menyaksikan video di channel saya. Semoga bermanfaat dan bikin happy. Sampai jumpa di video saya berikutnya.